Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianto, NRP 2121500008. Saya dari D3 Teknik Elektronika A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada pesawat terbang. Latar belakangnya yaitu industri penerbangan merupakan sektor yang paling dinamis dan kompleks dengan resiko tinggi. Para pekerja di sini menghadapi berbagai ancaman, mulai dari kecelakaan akibat mesin dan bahan kimia berbahaya hingga gangguan kesehatan karena tekanan udara dan jam kerja yang tidak teratur. Oleh karena itu, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang sangat ketat dan sistematis sangat penting, termasuk pelatihan, penggunaan alat pelindung diri, manajemen risiko, dan pengawasan kebijakan keselamatan yang efektif. Tujuannya yaitu mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian, meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan para pekerja. Kemudian, meningkatkan efisiensi operasional melalui pengurangan insiden yang mengganggu. Manfaatnya yaitu memberikan wawasan tentang risiko dan strategi pencegahan yang tepat di industri penerbangan, mengembangkan kebijakan dan prosedur K3 yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan industri. Yang terakhir yaitu meningkatkan pemahaman semua pihak yang terlibat dalam industri penerbangan mengenai pentingnya K3. Konsep dasar peraturan K3 dalam industri penerbangan yaitu International Civil Aviation Organization atau sering disebut juga ICAO. ICAO menyediakan standar global untuk keselamatan penerbangan yang diadopsi oleh negara-negara anggota. Dokumen seperti Safety Management Manual DOC 9859 memberikan panduan rinci tentang penerapan sistem manajemen keselamatan. Kemudian Federal Aviation Administration yang disebut FAA, yaitu menetapkan peraturan keselamatan dan industri penerbangan di Amerika Serikat, termasuk Federal Aviation Regulation atau FARs, yang mencakup berbagai aspek keselamatan penerbangan. Kemudian Europe Aviation Safety Agency EASA mengatur keselamatan penerbangan di Uni Eropa dengan mengeluarkan peraturan dan pedoman yang harus diikuti oleh operator penerbangan. Kemudian Occupational Safety and Health Administration atau OSHA menetapkan standar K3 yang harus diikuti oleh industri penerbangan untuk melindungi pekerja dari bahaya yang di tempat kerja. Kemudian ISO 4045001, standar internasional untuk sistem manajemen K3 yang dapat diterapkan di berbagai industri termasuk penerbangan. Teori K3 dalam industri penerbangan yaitu teori domino high risk. Menurut teori ini, kecelakaan adalah hasil dari perangkaian peristiwa yang saling terkait. Kemudian model Russian Switch Case. Model ini menggambarkan kecelakaan sebagai hasil dari beberapa lapisan pertahanan yang memiliki lubang atau kelemahan.
Kemudian teori manajemen risiko. Manajemen risiko melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko. Kemudian human factors. Studi tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem dan lingkungan kerja mereka. Analisa. Identifikasi resiko utama, yaitu kecelakaan saat take off dan landing. Kemudian kecelakaan ground handling. Yang terakhir, terkena paparan bahan kimia. Kemudian penerapan sistem manajemen keselamatan atau sering disebut SMS. Kemudian penerapan teknologi dalam keselamatan, yaitu sistem pantauan otomatis atau AMS. Kemudian sensor deteksi bahaya. Kemudian penggunaan drones untuk inspeksi pada area yang sulit dijangkau oleh teknisi. Kemudian pelatihan dan kesadaran keselamatan kerja. Pelatihan K3 rutin memberikan pelatihan kelanjutan tentang prosedur darurat, penggunaan APD, dan tindakan pencegahan kecelakaan. Kemudian mengkampanyekan kesadaran keselamatan, meningkatkan kesadaran akan keselamatan melalui komunikasi yang efektif, penghargaan atas perilaku keselamatan, dan berkenan pada budaya keselamatan. Kemudian pengawasan dan evaluasi kinerja, yaitu dengan cara inspeksi rutin dan evaluasi kinerja personel. Yang terakhir yaitu budaya keselamatan dan penegakan kebijakan, bertujuan partisipasi aktif dan menegakkan kebijakan K3. Pembahasan. Industri penerbangan menghadapi resiko kompleks, mulai dari kecelakaan operasional pesawat hingga paparan bahan kimia bagi teknisi. Penerapan sistem manajemen keselamatan atau SMS yang efektif, penggunaan teknologi canggih seperti AMS dan sensor deteksi bahaya, pelatihan K3 berkala, pengawasan kinerja, serta budaya keselamatan yang kuat adalah fokus utama untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Teknologi modern dan inspeksi dengan drone telah mengurangi resiko kecelakaan, namun tantangan tetap ada dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dengan komitmen dari manajemen pekerja dan regulator, serta penerapan strategi K3 yang holistik, serta kecelakaan kerja dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Kesimpulannya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja di industri penerbangan membutuhkan perhatian khusus karena pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja. Langkah awal yang krusial meliputi identifikasi risiko menyeluruh dan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh pekerja. Penggunaan teknologi canggih, penerapan kebijakan serta prosedur yang efektif, serta pembangunan budaya keselamatan yang kuat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh personel di industri penerbangan. Saran: teruskan program pelatihan berkelanjutan yang mencakup skenario darurat dan penggunaan APD. Investasikan dalam teknologi canggih untuk memantau risiko dan mengambil keputusan yang cepat. Tinjau dan perbarui kebijakan K3 secara berkala, serta pastikan menegakkan dan pengawasan yang konsisten. Aktifkan budaya keselamatan dan mendorong partisipasi dan laporan insiden tanpa takut akan sanksi, serta harus berinovasi dalam praktik keselamatan, kesadaran, pengalaman, dan belajar dari insiden.